Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang untuk kawan-kawan masyarakat sipil, perwakilan pemerintah, lembaga kuasi negara, jurnalis dan juga publik. Salam sehat untuk semua yang hadir di sini. Puji Tuhan ya, kita bisa kumpul dalam keadaan sehat di tengah masa yang saya rasa tidak mudah untuk kita semua. Semoga puasanya berjalan lancar bagi yang menjalankan puasa dan nanti bisa dijalankan sampai selesai dan berakhir menuju hari raya di minggu depan. Ketika saya mengatakan tadi salam sehat untuk semua yang hadir di sini, saya rasa kata sehat adalah kata yang terasa semakin mahal. Hari-hari ini kita dengar, bisa sehat adalah sebuah anugerah, apalagi saat di tengah kita sedang berada dalam kepungan masalah seperti hari-hari belakangan ini. Sudah setahun lebih kita berhadapan dengan masalah pandemi akibat virus corona dan rasanya masih menyesakkan dada mendengar ada kabar duka dari teman, keluarga, sahabat yang harus berpulang karena terkena virus corona. Menjadi sehat di masa pandemi ini juga saya rasakan tidak mudah. Kita harus menjalankan prokes, protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Kalau mau keluar kota, kita harus tes swab atau antigen. Bahkan kita juga tidak bisa mudik. Kita cemas apakah kita akan terus sehat sampai nantinya pandemi ini berakhir. Setiap hari kita juga berhadapan-hadapan dengan informasi statistika di layar kaca. Kita berhadapan juga dengan teori konspirasi yang menyertai ya. Menjaga pikiran tetap sehat itu juga ternyata tidak mudah dan apalagi kalau kita berhadapan dengan disinformasi, ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Nah, kalau kita membaca banyak laporan tentang terkait kondisi demokrasi, misal dari laporan The Economist Intelligence Unit atau laporan Freedom House, laporan Indo Barometer, indikator politik, bahkan laporan SafeNet, tampak jelas juga bagi kita semua ada juga yang kurang sehat, yaitu demokrasi kita. Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita menghadapi ancaman nyata, mulai dari meningkatnya ujaran kebencian, banyaknya serangan digital pada kelompok kritis, regulasi yang berlebihan dalam membatasi, atau hukum yang dipelintir untuk berbagai kepentingan. Saya ingin menyampaikan satu ajakan, terutama kepada kawan-kawan organisasi masyarakat sipil, kini saatnya kita bersatu. Selagi kita sehat, masih kuat, ayo kolaborasi, mengatasi masalah-masalah yang ada di depan kita ini. Saya yakin dan saya percaya solidaritas adalah antivirus dan obat dari kurang sehatnya demokrasi dan kondisi kesehatan kita. Caranya untuk melakukan itu semua, kita mulai hari ini. Selagi kita semua dalam keadaan sehat, ayo kita dialog. Sama-sama memahami masalah yang sedang kita hadapi, sama-sama sharing pengalaman, sama-sama berupaya mencari solusi, sekecil apapun, perlu didorong, dihasilkan, daripada kita duduk diam menggerutu. Dialog hari ini tentu saja perlu dilanjutkan dengan kerja-kerja bersama nantinya, yang harus kita terus lakukan sampai Indonesia kita sehat kembali. Dialog hari ini diselenggarakan oleh organisasi kami, pembela hak-hak digital di Asia Tenggara, SafeNet, dan Goethe Institute. Idenya sebetulnya dicetuskan sebelum pandemi dan baru bisa terlaksana tahun ini ya, dengan kompromi bahwa ini diselenggarakan secara daring.
Sekali lagi teman-teman, saya doakan semoga semua selalu sehat. Dan dengan ini saya ingin menyatakan bahwa acara kita Digital Discourses menyatukan masyarakat sipil di tengah pandemi, sharing pengalaman dan merupa masa depan pasca pandemi COVID-19 resmi dibuka. Selamat berdialog, semoga apa yang kita hasilkan hari ini bisa membuat kita selamat dan survive menghadapi pandemi. Baik, terima kasih Kak Damar sudah membuka acara pagi hari ini. Halo, salam kenal semuanya. Saya Ellen Kusuma. Saya adalah Kepala Subdivisi Digital at Risk di SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network. Salah satu kerja kami di dalam Subdivisi Digital at Risk adalah inisiatif Awas KBGO atau Awas Kekerasan Berbasis Gender Online. Karena kami melihat bahwa fenomena kekerasan berbasis gender online di Indonesia memang memerlukan perhatian khusus. Untuk itulah hari ini di acara Digital Discourse, Sharing Experiences and Shaping the Future After Pandemic COVID-19, di sesi pertamanya kita membahas tentang mengarus utamakan perlindungan daring untuk perempuan dan anak selama COVID-19. Di sini hari ini sesi ini akan dihadiri oleh para pemantik diskusi yang luar biasa. Ada dari Komnas Perempuan, ada Ibu Andi Gentriani, ada Ibu Valentina Gintings dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada juga Ibu Mariam Barata dari Kominfo, juga ada Ibu Risha Kori dari UNFPA, dan juga ada Pak Langgeng Utomo dari Bareskrim Polri yang akan menjadi pemantik diskusinya. Setahun terakhir COVID-19 memang mengubah segalanya ya. Selama 2020, kekerasan berbasis gender online mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 2019 saja kita sudah memiliki banyak catatan terkait dengan kekerasan berbasis gender online, bahwa penanganannya sendiri sangat-sangat belum optimal, kalau tidak bisa dibilang ada gitu ya, secara maksimal gitu. Nah, ketika kemudian pandemi hadir, situasinya makin melumpuhkan penanganan kekerasan berbasis gender online yang sudah sangat tidak optimal itu ya. Kalau dari SafeNet sendiri, hasil pemantauan kasus kekerasan berbasis gender online sepanjang tahun lalu itu mencapai 620 kasus atau 620 aduan yang diterima oleh SafeNet, yang sebenarnya adalah 10 kali lipat dibanding aduan yang kami terima selama tahun 2019. Dari situ sendiri angkanya cukup mengagetkan gitu ya. Nah, ini juga sama seiring dengan data lain yang dari Komnas Perempuan ataupun dari teman kami di LBH Apik Jakarta gitu ya. Jadi memang angka terkait dengan kekerasan berbasis gender online ini sangat meningkat sekali. Dari 620 kasus kekerasan berbasis gender online yang masuk ke SafeNet selama 2020, 248 diantaranya merupakan rujukan dari Komnas Perempuan. Yang masuk langsung ke SafeNet juga ada 372 kasus gitu ya, melalui berbagai kanal kami, baik via media sosial ataupun helpline kami. Dan drastisnya kenaikan ini itu ada beberapa faktor yang menurut kami berkontribusi di dalamnya gitu ya. Selain intensitas dan frekuensi penggunaan teknologi digital terutama untuk komunikasi yang makin masif, juga ada situasi di mana kekerasan berbasis gender online itu makin terdengar suaranya di publik gitu ya. Juga akses kepada layanan bantuan informasinya juga menyebar gitu selama di tahun 2020 juga. Jadi ini menjadi faktor-faktor yang kemudian membuat hal aduan yang masuk itu juga meningkat. Tentunya tidak hanya itu, bisa jadi memang kekerasannya sendiri terjadi lebih meningkat. Kalau dari sisi statistik gitu ya, kalau kita bicara angka saja, mayoritas korban itu
adalah perempuan. Kalau berdasarkan catatan SAFET itu lebih dari 76% itu memang adalah perempuan. Dan ternyata korban kekerasan berbasis gender online itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga ada yang melaporkan kasus yang mereka alami kepada SAFNET. Tingginya korban di kalangan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender online dibandingkan identitas gender lain, terutama laki-laki. Apalagi di sisi lain, pelakunya memang hampir semuanya laki-laki, baik yang tidak dikenal maupun mantan pasangan, suami, ataupun pacar. Dan dari sini kami juga melihat, dari data yang kami miliki, itu yang terbanyak berada di usia 21 sampai 30 tahun, berarti masih di usia produktif gitu ya. Di usia yang mana kerjaan dan hidup sangat membutuhkan teknologi digital itu sendiri. Nah, catatan khususnya juga adalah bahwa ada loh korban-korban yang berada di bawah usia 18 tahun atau masih berusia anak gitu ya di mata hukum Indonesia. Dari sini selain usia muda ada juga yang berada di usia dewasa gitu. Ada bahkan di usia 41 sampai 50 tahun yang menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Jadi ini sangat menunjukkan ya, kekerasan berbasis gender online itu tidak tidak pandang bulu gitu siapa yang menjadi korbannya, di usia berapa saja, dengan gender apa saja tetap bisa menjadi korban kekerasan berbasis gender online, walaupun secara disproporsional sangat kelihatan sekali bahwa perempuan yang menjadi korban yang banyak menghadapi kekerasan berbasis gender online. Untuk itulah diskusi hari ini mengambil tema harus utamakan perlindungan daring untuk perempuan dan anak selama COVID-19. Kita akan mendengarkan paparan dari narasumber pemantik kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan house rules ya untuk acara hari ini, yaitu 1. Narasumber atau pembicara dan juga moderator dihimbau memilih area atau ruangan yang sunyi dengan pencahayaan yang cukup untuk kualitas suara yang jernih serta gambar yang bagus. Juga jika perlu melindungi privasi diri, harap mengaktifkan virtual background agar bisa mengabadikan lokasi. Dan kepada para pemantik juga lebih baik kalau bisa direkomendasikan untuk menggunakan headset atau earphone agar kualitas suara juga bisa lebih jernih. Dan kemudian selama salah satu pemantik berbicara, mohon pemantik diskusi lainnya untuk mute dulu. Kemudian di sesi terakhir nanti akan ada diskusi gitu ya, setelah semua pemantik diskusi menyampaikan paparannya. Dialog ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi dan nantinya akan diunggah ke YouTube setelah acara berakhir. Pertama, saya ingin mengundang Ibu Krisya Kori dari UNFPA untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Kori. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ellen. Terima kasih teman-teman yang saya hormati dari SafeNet dan GoTe Institute. Saya Risha Kori, saya dari UNFPA. Seperti kita tahu, UNFPA yang belum tahu itu adalah badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja di isu kesehatan reproduksi dan pendudukan. Kami di Indonesia itu bekerja sejak tahun 1972 dan kami punya tiga transformasi ya, tujuan transformasi. Pertama itu mengakhiri angka kematian ibu. Kedua, mengakhiri yang kita sebut itu layanan keluarga berencana yang tidak terpenuhi. Dan ketiga itu mengakhiri kekerasan berbasis gender, termasuk praktek-praktek berbahaya, dalam hal ini sunat perempuan dan perkawinan anak. Di Indonesia kami bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Kementerian Kesehatan dan dengan Komnas Perempuan tentunya. Saya akan sedikit memaparkan studi global. Mungkin Mbak Ellen bisa bantu saya share screen. Oke, sebentar Ibu.
Maksudnya apakah saya memberikan akses untuk share screen pada Mbak Kori atau saya yang share screen? Saya bisa minta tolong Mbak Ellen karena saya khawatir internet connection saya. Baik. Terima kasih Mbak Ellen. Ya, ini Ibu, apakah sudah terlihat paparannya? Ya, mungkin langsung ke slide 3. Saya ingin membagikan kajian global UNFPA itu terkait dengan dampak COVID-19 terhadap kekerasan berbasis gender. Jadi kita tahu pandemi COVID-19 ini mempengaruhi upaya-upaya mengakhiri kekerasan berbasis gender dalam 2 hal. Satu, menurunkan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan KBG termasuk layanan sosial dari KBG itu sendiri, meningkatkan kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi. Kemudian pandemi COVID-19 ini menyebabkan berkurangnya sepertiga kemajuan yang terjadi dalam upaya mengakhiri KBG di tahun 2030. Mungkin teman-teman tahu tentang SDGs, Sustainable Development Goals itu akan berakhir di 2030. Dengan adanya COVID-19, apa yang kita upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini itu akan sepertiga itu berkurang kemajuannya. Kemudian jika masa lockdown berlanjut selama 6 bulan, diperkirakan terjadi penambahan kasus KBG sebesar 31 juta kasus, dan setiap 3 bulan itu diperkirakan penambahan kasus KBG berkurang sebesar 15 juta kasus. Teman-teman, UNFPA itu bekerja sama dengan memberikan dukungan teknis kepada BPS dan Komnas dan KPPA itu di tahun 2016. Slide selanjutnya, Mbak. Itu kita melakukan yang kita sebut namanya SPHPN ya, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional. Itu untuk melihat sebenarnya ini dalam situasi normal ya, untuk melihat prevalensi kekerasan terhadap perempuan, dan itu terlihat bahwa satu data menunjukkan 1 di antara 3 perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan bukan pasangan. Dan yang menarik itu adalah ketika kita melihat kekerasan seksual itu sendiri itu sangat tinggi. Yang paling tinggi adalah jenis kekerasan yang dilakukan melalui cybercrime. Itu pelaku berkomentar atau mengirim pesan bernada seksual. Itu adalah 10%. Dan ini itu di situasi normal ya, dengan catatan. Survei 2016 kita belum ada bencana COVID-19, dan saat ini kita itu modusnya itu sudah sangat berubah, tidak hanya mengirim atau berkomentar terhadap pesan-pesan yang bernada seksual, tapi juga lebih ke ini ya, blackmail atau pemerasan ya kalau kita lihat. Kemudian teman-teman, UNFPA sendiri bekerja sama dengan selanjutnya nih ya, di slide selanjutnya saya akan membagikan kajian. Kita melakukan, di tahun lalu kita melakukan kajian cepat, itu slide selanjutnya Mbak, di slide 7. Ya, kajian cepat, dampak COVID-19 terhadap KBG. Ini saya, menggabungkan antara kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan kajian yang dilakukan oleh Bappenas bekerjasama dengan KPPA. Jadi menarik sekali ketika itu Komnas Perempuan telah melakukan kajian dan menunjukkan laporan itu meningkat. Laporan melalui hotline Komnas Perempuan juga meningkat. Kajian yang dilakukan secara online itu menunjukkan peningkatan. Tetapi yang menarik ketika itu adalah justru catatan Simfoni menunjukkan tren menurun. Sehingga kita putuskan waktu itu setelah kajian Komnas Perempuan, kita ingin melihat layanan yang terjadi selama COVID-19. Mengapa data yang masuk ke Simfoni itu trennya cenderung menurun. Ini saya ingin memaparkan kajian dari 2 kajian tersebut. Jadi penilaian cepat terhadap dampak COVID-19 ini sebenarnya secara global kita bisa melihat dalam situasi normal 1 di antara 3, tapi dalam situasi di mana terjadi bencana, baik itu bencana pandemi atau bencana alam maupun konflik, itu akan meningkat luar biasa.
Jadi di Indonesia sendiri kita belum ada harus dilakukan satu kajian khusus untuk melihat sebenarnya dampaknya sebelum dan sesudah ya, kalau kita mau melihat secara kuantitatif ya. Oleh karena itu kami waktu itu Bappenas dan KPPM memutuskan untuk melihat lebih ke layanan. Di sini saya akan sampaikan bahwa ini kajian dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan ketegangan antar pasangan, terutama pada mereka yang menikah dibandingkan yang belum menikah ya. Kita tahu ini bentuk-bentuk yang KDRT ini meningkat juga karena terjadi kekerasan psikologis, ekonomi, seksual maupun fisik. Itu karena banyak sekali kita itu ya sejak kita bekerja dari rumah, kita lebih banyak berkumpul dan itu ketegangan meningkat ketika juga ada dampak sosial dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan serta beban ganda yang dialami oleh kaum perempuan. KBGO meningkat sebagaimana dilaporkan dalam 2 kajian ini dan juga dalam catatan Komnas Perempuan 2021. Kemudian penyintas KBG cenderung menunda pelaporan kasus. KBGO, saya ingin kembali ke KBGO. Ini tantangannya itu sulit sekali dilaporkan karena kadang-kadang identitas dari pelaku itu sulit untuk diketahui secara pasti ya, dan lokasinya di mana itu sulit ya. Jadi cenderung tidak dilaporkan karena itu tantangannya. Kemudian penyintas KBG cenderung menunda pelaporan kasusnya. PSBB juga berkontribusi terhadap laporan KBG yang tertunda. Ini kita bisa melihat bagaimana juga layanan-layanan itu di Simponi itu menurun trennya. Ternyata itu PSBB ini menunda mereka untuk melaporkan kasus itu karena layanan transportasi dan mereka sendiri masih waktu itu mencari mereka belum begitu paham dengan untuk mengakses layanan-layanan hotline. Kemudian penyedia layanan KBG memodifikasi dan mengembangkan berbagai strategi pelayanan selama COVID-19. Itu ada kaitannya dengan selanjutnya penyedia layanan KBG menggunakan dan mengoptimalkan teknologi informasi. Jadi UNFPA bekerja sama dengan KPPA dan UPTD, P2TP2A, juga teman-teman dari FPL itu bagaimana menyediakan layanan tidak hanya hotline ya, bagaimana layanan yang selama ini one to one itu kita lakukan secara online. Dan mudah-mudahan layanan ini cepat berkembang ya. Dan itu juga tertundanya layanan itu seperti kita lihat di DKI Jakarta sendiri itu selama ini P2TP2A yang menggunakan RPTRA, 9 RPTRA itu waktu terjadi COVID-19, awal COVID-19 itu ditutup 9 layanan itu. Sehingga banyak pelaporan yang tertunda. Dan kita harapkan sekarang ini mereka bisa dengan cepat mengakses layanan-layanan online. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Ellen. Saya kembalikan kembali Mbak Ellen. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kori atas paparannya. Memang kelihatan sekali ya bahwa kekerasan berbasis gender itu sangat meningkat di masa pandemi COVID. Sehingga menemukan tantangan baru juga ya. Dengan banyaknya aduan tentunya membutuhkan lebih banyak lagi layanan yang buka untuk bisa menjawab aduan-aduan tersebut gitu. Tapi sedangkan dari sisi pelayanan sendiri menemukan tantangan juga karena harus bisa berkomunikasi dengan dengan korban dengan keterbatasan tidak bisa berjumpa gitu ya karena ada situasi pandemi COVID dan pembatasan serta tidak bisa bekerja di kantor langsung begitu. Baiklah, untuk selanjutnya ada pemantik kedua, saya ingin mengundang Ibu Andi Hendriani, Komisioner Komnas Perempuan, apakah sudah hadir untuk memberikan paparannya? Baik, tampaknya belum hadir. Tadi saya dengar memang ada satu acara yang sedang dibuka juga oleh Ibu Andi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mempersilahkan yang sudah hadir terlebih dahulu. Di sini sudah ada Ibu Maria Barata. Halo Ibu Maria. Selamat pagi Mbak Ellen, selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya.
Selamat pagi Ibu, senang sekali bisa berjumpa lagi di sini. Siap. Bagaimana Ibu Mariam, apakah sudah siap untuk memaparkan hal-hal yang dikerjakan oleh Kominfo terkait dengan isu kekerasan berbasis gender online? Ya, siap Mas. Kalau buat Mbak Ellen, siap selalu. Waduh, Mas Damar, siap selalu Mas Damar. Aduh, terima kasih sekali Ibu Mariam. Silakan untuk waktunya saya persilakan Ibu Mariam. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Boleh kita langsung share screen saja ya Mbak Ellen ya. Karena waktunya memang tidak aneh. Jadi saya melihatnya dari segi perlindungan data pribadi karena memang kita lihat bahwa saat ini data merupakan hal yang sangat penting untuk kita lindungi. Lanjut aja. Bentar. Ya, kita lihat bahwa saat ini fenomena pelanggaran data pribadi seperti gunung es yang hanya tampak permulaannya kelihatannya sedikit, padahal di bawahnya itu banyak dan sangat mengerikan. Jadi khususnya terhadap kaum perempuan. Nah, kalau kita lihat ada data pribadi yang ada itu merupakan suatu kalau terjadi kebocoran data pribadi itu merupakan bahaya dan ancaman terhadap perempuan dan khususnya juga sekarang anak-anak ya. Bisa saja terjadi penyalahgunaan data pribadi itu karena adanya kebocoran data pribadi atau jual beli data pribadi. Nah, belakangan ini banyak sekali di dalam maupun di luar negeri yang terjadi adanya pelanggaran data pribadi atau penggunaan data pribadi orang yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu di situ maka saat ini Kominfo sedang menyusun yang namanya RUU Perlindungan Data Pribadi. Dalam salah satu survei sebenarnya wanita lebih aware dalam men-share data pribadinya karena mereka juga mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi. Tapi meskipun wanita itu memiliki perhatian yang lebih besar terhadap tentang privacy digital daripada pria, ada penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya mereka juga kurang untuk menyadari ancamannya, potensi ancaman yang terjadi yang ditimbulkan karena adanya teknologi ataupun karena adanya data yang disebarkan. Nah, kebanyakan wanita itu juga menghadapi kejahatan yang terjadi misalnya terkait dengan fetisisasi, ada pelecehan atau penghinaan online, ancaman kekerasan online, perdagangan wanita online atau cyberbullying ya, ataupun ada digital kidnapping itu untuk anak-anak biasanya yang suka men-share data pribadinya juga melalui media sosial. Nah, ini sebenarnya kebocoran data pribadi atau pelanggaran terhadap data pribadi ini bisa disebabkan ada berbagai hal, misalnya terkait dengan adanya serangan cyber atau human error-nya, ataupun outsourcing data ke pihak ketiga, ya menjual data pribadinya, kemudian atau kesengajaan perbuatan orang dalam yang menjual data pribadi karena dia memang bertugas di satu tempat untuk mengumpulkan data pribadi atau kegagalan sistem, dan adanya juga karena rendahnya awareness karena tadi kita kalau nggak men-share banyak men-share data pribadi karena memang lagi ingin eksis gitu di media gitu, di media sosial. Nah, wanita juga memang kurang peduli terhadap pengetahuan terkait dengan regulasi. Lanjut, ya. Ini ada beberapa kasus terkait penyalahgunaan data pribadi kepada perempuan ya. Jadi pelecehan seksual online meningkat di masa pandemi karena tadi kan masa pandemi semua dilakukan melalui melalui digital. Nah, ini ada terjadi pelecehan seksualnya, kemudian juga sering pamer kehidupan pribadi. Nah, kemudian maka data pribadinya tersebar dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk macam-macam kegiatan yang melanggar peraturan gitu ya. Kemudian juga ada kisah korban kekerasan online serangan mesum masuk akibat pandangan politik yang beda. Jadi di mana seseorang yang memang karena dia men-share pandangan politiknya, kemudian banyak yang kontra sehingga dilakukan pembulian melalui internet seperti itu. Ini adalah salah contoh-contoh adalah kasus penyalahgunaan data pribadi kepada perempuan. Nah, lanjut. Ya. Nah,
Untuk itu sebenarnya kita perlu, kalau dilihat dari hal tersebut, maka perlu adanya regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Karena sekarang ini kita belum bisa melakukan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan penggunaan data pribadi. Selama ini ditindaklanjuti dengan KUHP, tetapi terkait untuk data pribadinya sendiri belum. Oleh karena itu kita merasa perlu adanya urgensi tentang perlindungan data pribadi, yaitu karena tadi data bernilai tinggi juga, kemudian juga sekarang ini pertukaran data pribadi sangat marak di dunia online ya, baik itu untuk nanti e-commerce-nya ya, untuk transportasi, itu semua mengeluarkan data pribadi. Sekali kita berbelanja ke e-commerce, bukan hanya di tempat belanja saja data pribadi kita ada, tetapi di pengiriman ada, seperti itu ya. Dan masyarakat kurang aware untuk melindungi data pribadi tersebut. Nah, maka perlu yang namanya RU perlindungan data pribadi yang saat ini sedang melakukan pembahasan. Nah, di dalam pengaturan perlindungan data pribadi ini nanti akan diatur bagaimana itu haknya si subjek data atau pemilik data pribadi, ya, dan bagaimana dia juga harus aware dalam memberikan data pribadi, karena di situ nanti ada prinsip-prinsipnya. Ya, pihak ketiga atau pengendali data pribadi yang mengumpulkan data pribadi harus ada dalam mengumpulkan data pribadi itu ada legal basisnya, ya, ada legal basisnya, apa haknya si pengendali data itu untuk meminta data pribadi kita. Kemudian juga dia dalam mengelola data itu juga harus ada prinsip-prinsipnya, bagaimana melakukan pemrosesan data pribadi kita. Nah, selain itu nanti ada pihak juga yang namanya pemroses data pribadi, dia yang akan melakukan pemrosesan data pribadi yang dikumpulkan. Nah, ini adalah nanti semua diatur di dalam konsep perlindungan data pribadi dalam hal untuk melindungi data pribadi kita yang beredar di dunia maya ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, lanjut. Ya, terkait dengan hal tersebut, maka kita sebagai kaum perempuan harus lebih aware dalam menggunakan atau dalam men-share data pribadinya. Misalnya ada sekarang kan banyak wanita yang melakukan kegiatan ekonomi, meningkatkan ekonominya di dunia maya. Nah, itu kita harus memisahkan akun pribadi dengan akun publik yang kita untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian juga ada pengaturan privacy yang ini yang kurang juga harus ditingkatkan. Bagaimana kita juga menjaga privacy kita dengan mengatur data atau PIN ataupun password kita untuk melindungi data pribadi kita. Ya, passwordnya juga harus yang kuat. Kemudian juga dan juga yang kita tidak boleh sembarangan percaya pada aplikasi yang pihak ketiga. Jadi kalaupun kita memberikan data pribadi pada pihak ketiga, kita harus mengetahui data pribadi kita digunakan untuk apa dan siapa yang mengumpulkan data pribadi tersebut. Ya, kita harus lebih aware lagi. Kemudian juga ada banyak hal yang harus kita perhatikan, misalnya juga jangan sampai kita menghindari lokasi di mana ada kita men-share data di mana kita berada. Itu juga bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan orang yang memang berniat buruk, ya. Kemudian juga jaga adanya detox, ya, kemudian dilakukan detox terhadap data jejak digital kita. Jadi kita bersihkan jejak digital kita dengan detox, ya. Kemudian juga jaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Nah, sebenarnya terkait dengan hal tersebut, untuk perlindungan data pribadi ini bukan hanya perannya Kominfo atau perannya pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat, ya, tetapi pemerintah hanya sebagai yang mengawasi, ya, yang merumuskan data pribadi, kemudian yang melakukan pengawasan, dan dia juga nanti yang kalaupun terjadi nanti bisa juga membantu untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang terkait dengan kebocoran data pribadi atau penggunaan data pribadi yang ilegal. Tetapi pelaku usaha juga harus punya peran, ya. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi pelaku usahanya yang mengumpulkan data pribadi itu juga harus dia harus punya ada legal basisnya, ya. Harus ada prinsip-prinsip yang memang
menjadi kewenangan dia untuk mengumpulkan data pribadi. Ya. Kemudian juga untuk akademisi, komunitas juga harus membantu meningkatkan tadi seperti ini nih, seperti salah satunya SafeNet ini membantu atau membantu pemerintah untuk juga mensosialisasikan bagaimana melindungi data pribadi kita supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Nah, untuk masyarakat sendiri juga kita harus membangun kepentingannya. Masyarakat tuh harus aware, jangan senang untuk men-share data pribadi dengan leluasa di media sosial. Nah, ini yang memang jadi perannya untuk pelindungan data pribadi bukan hanya di pemerintah atau di Kominfo, tapi Kominfo hanya nanti akan melakukan pengawasan, kemudian akan melakukan pengendalian, akan melakukan tindak lanjut terhadap kasus-kasusnya. Tetapi peran-peran dari pelaku usaha, masyarakat maupun akademisi ataupun komunitas ini menjadi penting juga dalam meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Ellen. Terima kasih Bu Mariam mengingatkan kita ya bahwa salah satu celah dari terjadinya kekerasan berbasis gender online itu adalah karena data kita yang tersebar luas atau data kita yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang punya niat jahat gitu ya kepada kita. Senang sekali kalau misalnya kita bisa melihat RUU perlindungan data pribadi dapat menjadi salah satu tools atau weapon yang bisa kita gunakan untuk menjaga diri ataupun mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender online lebih masif lagi. Terima kasih Ibu Mariam. Saya ingin mengundang ke floor Ibu Andi Yentriani. Apakah Ibu Andi sudah bisa berbagi paparan dari Komnas Perempuan dengan kami? Halo Ibu Andi. Bisa. Oke. Halo, selamat pagi. Silakan Mbak Andi, saya serahkan kepada Mbak Andi. Baik, terima kasih Ellen. Yang saya hormati kawan-kawan dari SafeNet dan juga Goethe Institute, Ibu Mariam Barata, dan juga para pemateri yang lain di dalam kesempatan yang berbahagia ini, serta teman-teman peserta diskusi. Saya diberikan tugas yang sangat berat kalau berdasarkan pernyataan panitia, yaitu 5 menit untuk menjelaskan semua hal dalam 2 layar presentasi. Minta maaf bahwa mungkin tidak bisa menepati, karena ternyata jumlah PPT-nya juga lebih banyak dari 2 halaman yang dimintakan. Ternyata isu tentang kekerasan berbasis gender di ruang online itu sangat kompleks ya, jadi untuk bisa menyarikan dalam 5 menit dan dalam 2 halaman PPT ini cukup sulit gitu. Jadi saya akan share screen sebentar, minta maaf. Baik, pagi hari ini juga sebenarnya pengen poetik, tapi ternyata sepertinya judulnya memang harus lebih langsung saja, yaitu bagaimana menyikapi situasi dan tantangan kekerasan berbasis gender online di Indonesia berbasis pada pengalaman Komnas Perempuan, dan kita semua berusaha untuk mendorong perlindungan yang lebih baik ya di dalam kerangka mengarus utamakan perlindungan daring, tentunya sambil memperhatikan adanya kondisi-kondisi yang sangat spesifik selama masa pandemi ini maupun dampak lanjutan dari pandemi. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin sudah lebih banyak yang mengenal Komnas Perempuan. Ini memang lembaga nasional yang dibangun pasca tragedi Mei 98 dengan sebuah peraturan presiden yang memandatkan ia bekerja secara independen untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Kami memiliki 5 isu prioritas pada tahun 2020-2024 ini, termasuk diantaranya adalah kekerasan seksual yang sebetulnya nanti secara lebih jauh akan saya fokuskan di dalam presentasi kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Komnas Perempuan berbasis pada mandatnya untuk melakukan pemantauan, pencarian fakta, dan juga kajian yang menjadi dasar untuk membangun pengetahuan yang dapat diberikan sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan untuk perubahan dan perbaikan pelaksanaan tanggung jawab negara
dalam pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, juga untuk tujuan-tujuan pendidikan publik, Komnas Perempuan sejak tahun 2001 itu menghimpun data-data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, baik itu kepada institusi penegak hukum maupun kepada lembaga-lembaga layanan yang ada di dalam masyarakat. Nah, pada tahun 2020 ini, jumlah dari layanan yang mengumpulkan datanya itu berkurang cukup drastis, hampir setengah dari lembaga-lembaga yang mengumpulkan di tahun sebelumnya. Dan ini sangat tergantung pada kapasitas dari lembaga itu maupun infrastruktur teknologi ya yang menjadi tumpuan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya akan berangkat dari kasus yang langsung dicatatkan saja di Komnas Perempuan, dan kami melihat bahwa peningkatan pengaduan ini mencapai 60%. Mayoritas memang masih kekerasan di dalam rumah tangga, tetapi kita melihat bahwa ada peningkatan yang signifikan tentang kekerasan seksual, baik itu di ranah personal maupun di ranah publik. Nah, ketika kami mendalami data ini, ternyata peningkatan kasus kekerasan seksual ini juga sangat tinggi di dalam penggunaan ruang media siber ya. Dan untuk kekerasan berbasis gender siber ini, pengaduan ke Komnas Perempuan itu naik 3 kali lipat. Mayoritas pelakunya adalah seseorang yang dikenal oleh korban. Jadi tadi kalau kita lihat KDRT yang meningkat itu, kekerasan di ranah personal meningkat, itu juga bisa dilakukan oleh seseorang yang merupakan mantan pasangannya, karena mereka masih memiliki hubungan yang relatively intim gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kalau dilihat dari ini ada 2 tabel di bawah, yaitu kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang personal maupun di ruang publik lainnya. Nah, bentuk-bentuk yang paling sering muncul adalah ancaman dan tindakan penyebaran foto ataupun video yang bermuatan seksual. Baik itu yang diambil secara diam-diam maupun pernah diserahkan oleh korban karena relasi mereka masih baik, ataupun korban merupakan seseorang yang melewati proses grooming dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal ataupun baru dikenal melalui media sosial itu sendiri, media cyber itu sendiri. Nah, apa yang menjadi persoalan pokoknya yang kemudian dilihat oleh Komnas Perempuan? Selain mereka menjadi korban dari eksploitasi seksual maupun pembalasan ya dalam bentuk revenge porn ataupun juga sextortion, jadi mereka diperas untuk terus-menerus memberikan gambar bermuatan seksual ataupun justru sampai harus memberikan uang atau bahkan diminta secara offline untuk bertemu dengan pelaku sehingga mereka memiliki hubungan seksual. Tetapi juga saat yang bersamaan berhadapan si korban-korban ini berhadapan dengan kemungkinan kriminalisasi gitu yang terjadi karena undang-undang yang ada saat ini memang tidak memberikan perlindungan yang utuh bagi korban kekerasan seksual. Demikian juga halnya dengan korban-korban KDRT ataupun kekerasan seksual lainnya yang mereka menyampaikan pengalamannya ataupun kekesalannya dengan menggunakan ruang siber. Justru mereka yang kemudian menjadi target penegakan hukumnya. Mungkin kasusnya Ibu Baik Nuril adalah kasus yang paling terkenal ya di antara berbagai kasus-kasus lain yang dilaporkan. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa perlindungan hukumnya sendiri belum utuh dan kita lihat memang persoalan di Undang-Undang ITE sendiri memberikan peluang kriminalisasi yang sangat besar karena pasal-pasalnya yang sumir tadi ya, misalnya sesuatu yang bertentangan dengan susila atau sesuatu yang mencemarkan nama baik, padahal kita tahu di KUHP sendiri pasal tentang sesuatu yang tidak menyenangkan itu sudah dikeluarkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Dan juga memang dari segi penegak hukumnya sendiri, pengetahuan tentang kekerasan seksual dan perspektif yang lebih memberikan ruang keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual di tengah sistem masyarakat patriarkis yang masih menempatkan perempuan sebagai objek seksual ataupun justru budaya menyangkal kekerasan seksual itu menjadikan perempuan korban kekerasan seksual di ruang siber sangat mudah dikriminalkan. Dan ini menjadi terlebih lagi gampang ketika pelakunya adalah orang yang memiliki kuasa ya, baik itu pada korban maupun pada sistem hukum yang sendirinya belum ideal gitu.
Nah, inilah yang sebetulnya menjadi perhatian utama Komnas Perempuan di masa pandemi, karena kita tahu segera setelah pandemi dengan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dengan semuanya yang menjadi online, itu sangat terpapar ya, baik laki-laki maupun perempuan di dalam dunia online ini dengan pengetahuan yang sebetulnya sangat minim gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri yang pertama. Tetapi ini juga perlu kita lihat bahwa di dalam kondisi masyarakat Indonesia saat ini, rata-rata pendidikan atau lama pendidikan manusia Indonesia itu juga tidak panjang, tidak lebih dari 9 tahun, dan masa belajar perempuan di dalam institusi pendidikan formal itu lebih pendek daripada yang laki-laki, dan tidak dapat dipungkiri ini sangat terkait dengan juga konstruksi gender di dalam masyarakat. Ini adalah beberapa contoh kasusnya ya. Jadi dengan ketidaktahuan yang sedari awal di ruang offline sendiri pengetahuannya sangat terbatas, termasuk pengetahuan hukum ketika harus masuk ke ruang siber yang memberikan juga model interaksi yang berbeda sama sekali, gitu ya, dengan percepatan komunikasi dan juga kebutuhan pencarian jati diri. Ini terutama kita lihat pada rekan-rekan yang masih sangat muda ya, yang masuk dalam proses revenge porn maupun yang kemudian mengalami kriminalisasi. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami ingin bersama-sama mengajukan dan mendiskusikan dengan teman-teman untuk kita mendorong revisi Undang-Undang ITE. Sebetulnya tentu tata kelola di ruang siber masih kita butuhkan, tapi kita perlu memikirkan ulang bentuk tata kelolanya seperti apa. Dan kalau berdasarkan pengalaman perempuan berhadapan dengan hukum, dengan melihat kerentanan mereka pada kekerasan berbasis gender di ruang siber ini, maka kita perlu membatalkan pasal-pasal yang bersifat sumir, yang juga menambahkan pasal-pasal yang bersifat afirmasi justru, termasuk tentang bagaimana kita mempertimbangkan soal jejak digital dan juga tadi ya pengamanan pada data pribadi. Karena ruang ini juga sesuatu yang baru, sementara kekerasan seksual misalnya pelecehan seksual, sextortion, revenge porn itu kan sama sekali belum diatur. Karena itu kita perlu sama-sama mendesakkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dengan memberikan perhatian khusus pada persoalan kekerasan seksual berbasis gender ini. Tidak berarti kekerasan-kekerasan lainnya termasuk pemerasan ataupun penyalahgunaan akun dan lain-lain ini tidak penting ya, tapi secara khusus kita tahu kekerasan seksual ini memiliki posisi kerentanan maupun dampak yang sangat khas bagi perempuan. Karena itu perhatian yang lebih khusus perlu diberikan. Langkah ketiga lainnya adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga layanan, karena saat ini memang sangat tergagap ya dalam menyikapi kasus seperti ini. Misalnya saja kami berusaha berkoordinasi dengan Kemeninfo untuk menurunkan beberapa laman yang digunakan untuk revenge porn. Itu juga prosesnya cukup lambat, koordinasi dengan kepolisian juga tidak secepat yang kita harapkan, sementara proses penggunaan gambar-gambar tersebut justru menempatkan korban semakin tersudut. Dan yang terakhir adalah gerakan literasi digital, terutama bagi perempuan dan perempuan muda ya, dengan kerentanan-kerentanan yang sangat spesifik, tentunya perlu memperhatikan cara-cara komunikasi yang memungkinkan mereka mendapatkan manfaat terbaik dari upaya pendidikan yang kita lakukan. Nah, inilah 4 hal yang kami ingin ajukan dalam diskusi hari ini, sekaligus menutup presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya siap berdiskusi. Selamat pagi, salam sehat, salam Nusantara untuk semua. Baik, terima kasih Mbak Andi. Memang betul ya kalau kita membahas soal kekerasan berbasis gender online, jika dibatasi dengan waktu itu sangat sayang sekali sebenarnya, karena begitu kompleks masalah yang dihadapi gitu ya. Dari kekerasan berbasis gendernya saja sudah memiliki kompleksitas sendiri karena banyak norma sosial yang dibebankan di situ gitu ya pada korban, ditambah lagi unsur teknologi digital yang kemudian mengamplifikasi kekerasannya itu sendiri, dari baik frekuensi, modus, bahkan sampai jumlah korban yang jadinya bisa berlipat ganda. Baik, terima kasih Bu Andi. Saya akan menuju ke
pemantik diskusi kita berikutnya. Ada Pak Langgeng Utomo, ini kebetulan nih, karena tadi Mbak Andi juga sudah menyebutkan ya, salah satu kekhawatiran dari korban itu adalah terkait apakah mereka bisa kena kriminalisasi, justru ya karena undang-undang ataupun kebijakan yang ada di Indonesia saat ini belum benar-benar berpihak pada korban gitu. Nah, dengan adanya Pak Langgeng Utomo, Kasubnit 4 Subdit 1 di titik Siber Polri, saya ingin bertanya ini kepada Pak Langgeng. Pak Langgeng, dari pihak kepolisian sendiri, adakah sebenarnya tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender online? Silakan Pak Langgeng. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Suara saya bisa didengar, Mbak Ellen? Bisa Pak, jelas sekali. Terima kasih, Mbak Ellen. Kita tadi sudah mendengar dari Pak narasumber bahwa perkembangan IT dan perkembangan juga penggunaan IT dan dipengaruhi juga adanya pandemi, ini menjadikan hal-hal yang memang sangat menarik ketika dihubungkan dengan kejahatan di dunia cyber. Sebagai informasi, Mbak, kami sampaikan bahwa sepanjang 2018, 19, dan 20 seluruh tindak pidana di ruang siber ini cukup tinggi, Mbak. Kira-kira mungkin saya sebutkan saja. Di tahun 2018 itu sekitar 2.215. Ini seluruh tindak pidana, Mbak ya. Baik itu pemerasan, penipuan, malware dan sebagainya, termasuk pornografi dan pengancaman. Kemudian di tahun 2019 itu sekitar 2.073, kemudian di 2020 1.656. Ini seluruh tindak pidana yang didata di ruang siber, dari kejahatan di ruang siber. Kemudian kami coba juga sudah mulai mendatakan, Mbak, terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Ini kami datakan tersebar tentunya di Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Riau, kemudian di Bangka Belitung yang kami datakan ini, Mbak, yang laporan polisi yang kami tangani, kemudian di Banten, Jakarta sendiri, kemudian Jawa Barat, Jogja, kemudian Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan di Sulawesi Selatan. Nah, jumlah yang kami tangani itu laporan polisinya sekitar 190 laporan. Berkaitan dengan itu, Mbak, bahwa kita tentunya mempunyai tantangan yang cukup berat menurut kami. Karena apa? Yang pertama, mungkin tantangan itu ada dua, Mbak. Tantangan bagaimana menindaklanjuti perkaranya itu sendiri di dalam proses hukumnya, dan tantangan menangani korbannya, Mbak. Karena kami tidaklah kemudian nanti hanya memproses hukumnya tanpa memperhatikan bagaimana korbannya. Alangkah tidak bergunanya nanti ketika proses hukumnya dilanjutkan, tapi penanganan korbannya ini sendiri diabaikan. Karena kalau kita lihat tadi sepakat juga sesuai dengan data kami, ini hampir katakanlah 90% ini, Mbak, yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Kalau kita lihat dari persentasenya itu 87% itu adalah dewasa, ya, perempuan dewasa, kemudian 13 anak. Anak itu bisa laki-laki, tapi ternyata memang anak juga termasuk jadi anak-anak perempuan kita gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tantangan yang kami hadapi yang pertama, Mbak, ini terkait dengan tentunya pertama dengan alat bukti. Kita tahu bahwa begitu mudahnya pelaku atau katakanlah sebagai tersangka ini dengan cepat menghilangkan barang bukti. Karena
rata-rata pelaporan yang disampaikan ke kita ini sudah agak basi gitu, Mbak. Karena mungkin sudah dia tahu, kemudian katakanlah ini kemudian barang bukti itu dihilangkan. Termasuk ketika si korban atau katakanlah korban ini datang itu dengan hanya katakanlah tersisa yang barang bukti yang sedikit sekali. Kemudian tantangan berikutnya, Mbak, pelaku yang di warga negara asing yang tadinya ya tadi seperti katakan bahwa mantan pasangan atau pasangan dan sebagainya. Nah ini melakukannya, uploadnya dan sebagainya itu di negaranya sana. Nah ini menjadi tantangan kita untuk bagaimana bisa melanjutkan perkara itu. Sangat sulit, tentunya sangat sulit untuk katakanlah menuntut dia atau memeriksa dia bahkan untuk dilanjutkan proses hukumnya. Kemudian ada perkembangan baru nih, Mbak. Dari beberapa kasus yang kita ungkap ini kejahatan mulai menggunakan lokus atau cloud media penyimpanan sehingga tidak ada jejak digital di dalam device-nya atau di gadgetnya itu menjadi ini ya kami contohkan salah satunya media penyimpanan dari Google Drive gitu, Mbak, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sehingga kita agak sulit ketika menyambungkan antara katakanlah barang bukti yang ada di korban kemudian dengan di device atau di gadgetnya dia. Padahal dia sekarang beralih menggunakan media-media penyimpanan. Salah satunya adalah Google Drive atau Mega Drive dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, Mbak, dari source kita, dari sumber daya manusia kita, tadi disampaikan oleh Ibu dari Komnas, bahwa kami juga punya tantangan ini, bagaimana sejak awal korban ini ketika melaporkan itu merasa nyaman atau katakanlah petugas baik ini tugas di sentra pelayanan kepolisian di Lembuat LP sampai dengan nanti petugas atau penyidik atau penyelidik yang melakukan tindakan-tindakan dari laporan-laporan tersebut. Ini kita harapkan karena Direktur Cyber ini sementara masih berada di 12 Polda, Mbak, di Indonesia. Ini ada sudut cybernya. Nah, kebetulan di situ yang kami tahu dan kami lihat hampir semua masih ditangani atau dilayani oleh teman-teman kita dari Polki, ya, laki-laki, petugas laki-laki, sehingga sangat mungkin ketika menerima dan menindaklanjuti laporan itu ada hal-hal yang kurang pas lah kira-kira begitu. Nah ini menjadi tantangan kami sesuai dengan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dari informasi-informasi dan webinar seperti ini, banyak keluhan-keluhan ketika penerimaan laporan sampai dengan ini kurang berperspektif gender, kira-kira begitu. Kemudian tantangan terhadap korban, Mbak. Kami di dalam menangani khususnya korban pelecehan seksual online ini, di mana korban ini menurut pertimbangan kami itu sangat membutuhkan layanan trauma terhadap psikis, karena sebenarnya dia nggak bertemu dengan korban itu. Nah, ketika kami datang, nah kebetulan rata-rata nih, Mbak, rata-rata yang kami temui, ini korban ini tidak merasa pernah jadi korban. Karena dia tidak tahu bahwa pada saat melakukan video call seks dan sebagainya mengirimkan katakanlah konten-konten yang sifatnya sesuai kehendak atau permintaan dari pelaku tadi yang mungkin mantan pacar atau mantan pasangan atau sedang pacaran gitu, sehingga kemudian kami mendapatkan informasi itu dari aplikasi kami di Cyber Patrol itu. Nah, kemudian kami membuat laporan polisi, model temuan kami, model A dan sebagainya. Nah, ketika kami datangin korban-korban ini yang kami bisa datakan, nah itu tentunya mendapatkan katakanlah semacam resistensi. Enggak, saya enggak gitu. Termasuk orang tuanya saya enggak begitu. Nah,
kami butuh ketika kami datang itu ada pendampingan gitu, tapi itu tidak semudah yang kita bayangkan karena jejaring kita biasanya ke Kemsos. Kemsos hanya menyediakan pendampingan, tapi tidak langsung menyediakan layanan psikologisnya, gitu kira-kira. Baik psikologis untuk orang tuanya maupun psikologis untuk anaknya itu sendiri. Sehingga di dalam memberikan keterangan, kadang-kadang banyak yang tidak dijelaskan secara utuh. Kemudian katakanlah bukti-bukti pendukung berikutnya dan sebagainya. Kami hanya bukti dapat capture atau yang sudah diambil oleh teman-teman dari patroli cyber. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, Mbak, kita harapkan bahwa tantangan kami berikutnya adalah si korban ini sebisa sedapat mungkin itu pada saat sebelum katakanlah mendeteksi ini saya kena, katakanlah terjadi ini segera mungkin URL-nya di copy dan sebagainya, bukti-buktinya begitu. Jadi sebelum dihapus semuanya itu, kemudian sudah didul, karena ini rata-rata begitu melaporkan ini mereka sudah terjadi gesekan sehingga pelaku ini dengan cepat juga menghilangkan katakanlah jejak-jejak digitalnya. Yang terakhir, Mbak, tentu kami punya tantangan juga terkait dengan akun anonimitas. Ya, karena kita lihat juga kan begitu mudah orang membuat akun, sehingga kita kesulitan ketika mereka membuat akun yang anonim untuk melacak berikutnya. Nah, ini memang harus juga menjadi PR kita supaya nanti ke depannya mungkin kita lebih diberikan semacam kerjasama dengan pelapor dan sebagainya lebih dekat, sehingga kami bisa tentu melacak kejahatan-kejahatan seperti itu. Saya kira dari kami itu Pak, Mbak, karena tentu apa yang disampaikan oleh semua narasumber tentunya tadi kami sudah sudah kami coba mencatat. Permuarannya adalah antara lain adalah bagaimana kita ini Polri melayani terkait kekerasan berbasis gender online ini mempunyai perspektif gender. Saya kira gitu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Langgang. Tadi cukup banyak sekali ya yang dihadapi juga oleh pihak kepolisian gitu dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender online. Tetapi saya jadinya senang ini sebenarnya Bapak kemudian sudah melakukan kategorisasi terkait dengan laporan yang masuk ke polisi. Jadi ada yang kekerasan berbasis gender online sudah dipisahkan gitu ya Pak. Ini akan membantu ke depannya juga sih dalam memetakan kasus-kasus yang terjadi dan yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Langgang. Ini ada pemantik diskusi terakhir, Ibu Valentina. Halo Ibu Valentina. Selamat siang Mbak Ellen. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir di diskusi siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf saya telat. Nggak apa-apa Ibu, saya tahu dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga pasti memiliki banyak sekali tugas-tugas dan kerja-kerja yang akan membantu untuk perempuan di Indonesia dan anak di Indonesia lebih baik lagi. Gitu. Nah, Bu Valentina, kira-kira nih kalau misalnya dari sisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tantangan dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia dari sisi undang-undang dan kebijakan itu sendiri seperti apa, Bu Valentina? Mungkin bisa berbagi itu ataupun pengalaman dari Kemen PPPA dalam menyikapi KPGO yang makin meningkat. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ellen. Selamat siang buat semua peserta yang hari ini, dan kami terima kasih juga kepada teman-teman dari SafeNet yang sudah berkenan mengundang kami. Nah, jadi mungkin saya mulai dari data dulu ya Mbak ya. Kalau dari data itu yang kemudian perkembangannya kok kayaknya signifikan banget ya terkait dengan masalah KBGO. Karena apa?
saya sangat senang sekali karena ini kita membahasnya itu bukan daripada bicara di hilirnya, tapi sebenarnya kita yang lihat adalah di hulunya. Kalau saya selalu bilang seperti itu karena apa? Kalau kita dilihat dari hilir, ini kita jangan seperti orang yang pemadam kebakaran saja, tapi bagaimana dengan hulunya? Artinya di hulu ini sudah dipersiapkan dengan baik, enggak? Ketika hilir ini semakin banyak dan artinya kalau seperti air sungai dia akan deras dan kemudian menjadi banjir kan. Nah, berarti bicara tentang law enforcement kan, Mbak. Ya, jadi saya sangat senang kalau tadi Pak Langgeng, terima kasih Pak Langgeng kalau sudah mulai memilah data. Ini kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Langgeng terima kasih sekali kalau sudah ada pemilahan data ini. Artinya ini akan mempermudah kami lagi untuk memastikan para penyintas ini, Pak. Jadi saat ini kita itu kesulitan. Karena apa saya bilang? Kalau Kementerian PPPA punya tanggung jawab adalah untuk memastikan bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan. Nah, ketika kita tahu bahwa ada korban. Saya ambil contoh beberapa tahun yang lalu. Ini sudah masa pandemi pada tahun lalu. Nah, itu ada hampir 17 anak menjadi sebenarnya anak dan perempuan yang sudah di atas usia anak ya, mereka ini menjadi korban untuk eksploitasi seksual melalui media online. Nah, ini ada 17 anak dan mohon maaf itu satu bahkan sudah hamil. Nah, ini bagaimana ini prosesnya? Kan kita tidak selesai pada proses law enforcement saja, tapi Kementerian PPPA bagaimana proses empower dari mereka untuk mereka tidak kembali lagi kepada kasus-kasus ini. Nah, mohon maaf ketika ini harus kami kembalikan, dan sebenarnya kami sudah melakukan pendampingan untuk menghilangkan trauma mereka. Pendampingan itu tidak sebentar. Hampir 3 bulan kita lakukan bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kita lakukan pendampingan karena memang tahun itu kami belum punya satu fungsi, yaitu fungsi penyediaan layanan. Jadi alhamdulillah tahun 2021 ini kami sudah punya setingkat eselon 2 untuk bisa melakukan pendampingan kepada perempuan atau anak yang menjadi korban. Jadi alhamdulillah kami sudah punya fungsi itu. Jadi kami akan siapkan rumah shelter untuk mereka untuk memastikan perubahan terhadap psikologis mereka, kita ukur sampai sejauh mana. Nah, waktu itu kami belum punya. Nah, ketentuannya di beberapa hal ini nggak selesai. Karena apa? Ketika mereka dikembalikan, kita tidak menyelesaikan dalam arti memastikan pemberdayaan dari sisi tanggung jawab mereka sebagai perempuan. Artinya gini, artinya dia sudah dikembalikan kepada keluarga, kemudian dia mau cari uang dari mana lagi? Artinya empower itu tidak terselesaikan. Nah, saya selalu bilang kalau kita belok kanan, dia langsung belok kiri lagi. Artinya dia kembali lagi menjadi korban-korban yang kemudian kekerasan berbasis gender ini dari mulai online. Saya tanya, kenapa mereka melakukan itu? Ya pertama mungkin proses chatting dan sebagainya yang karena kebosanan di rumah saja. Nah ini kan ketika banyak usia anak-anak yang SMP, SMA, ya Bu kami bosan di rumah saja, kemudian kami harus mencari tempat untuk bagaimana bisa bekerja. Nah ternyata ada proses trafficking juga sebenarnya Mbak Ellen di dalam KBGO ini. Jadi sangat rentan untuk kemudian menjadi trafficking. Nah ini yang terjadi. Nah, bagaimana penegakan hukum? Kita lihat Undang-Undang ITE, walaupun kami sangat senang sekali karena beberapa platform saat ini sudah sangat concern terkait dengan masalah kekerasan berbasis gender, tapi belum tentu semua itu berada pada jalur yang baik. Nah, ini saya rasa Undang-Undang ITE salah satu yang harus benar-benar ini kan kemajuan teknologi dan sebagainya ini kan harus mengikuti terhadap undang-undangnya. Saya rasa ini salah satu yang menjadi rekomendasi kami selalu kepada khususnya kalau ada di sini dari Kominfo, saya rasa itu bisa untuk dipastikan ini. Nah,
Ya, mudah-mudahan kalau saya lihat ada Bu Maria ya, Maria Barata ya, mudah-mudahan beliau ada. Ya, mudah-mudahan Bu Mariam ini karena kita teman baik Mbak Ellen, jadi saya rasa ini Bu Mariam salah satu rekomendasi saya bagaimana kita mereview kembali Undang-Undang ITE karena memang kami bersama Bu Mariam ini sedang concern untuk chat online protection, artinya memproteksi anak-anak melalui media online ini kan menjadi penting kalau tidak diikuti oleh kebijakan hukumnya, saya rasa masalah ini tidak akan bisa selesai dengan baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab terkait satu pertanyaan dari Mbak Ellen. Meskipun saya tahu data itu kalau saya lihat dari catatan-catatan data yang kami lihat dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak itu apalagi tahun 2021 ini belum apa-apa datanya sudah melesat naik cukup tinggi. Mungkin itu Mbak Ellen. Baik, terima kasih Ibu Valentina. Makin menegaskan ya bahwa sebenarnya terkait dengan undang-undang ataupun kebijakan kita memang masih ada PR besar di situ ya, terutama dengan kehadiran undang-undang ITE. Mungkin tidak seluruh pasal undang-undang ITE, tetapi kita bisa memetakan dan tahu gitu ya pasal mana yang sebenarnya menjadi beban untuk korban bisa mendapatkan keadilan. Ya, meskipun satu Mbak ya. Ellen, mungkin saya bisa tambahkan saat ini juga Kementerian PPPA kan punya tanggung jawab untuk RUU PKS ya. Nah ini pun kami coba untuk memasukkan meskipun nanti kan dia harus diharmonisasi dengan Undang-Undang ITE untuk memasukkan bagaimana pemberatan hukuman kepada para pelaku termasuk para pelaku terkait dengan KBGO ini. Mungkin tambahan saya Mbak. Baik, terima kasih. RUU penghapusan kekerasan seksual, UU ITE dan juga RUU Pelindungan Data Pribadi ini adalah 3 undang-undang yang harus kita perhatikan ya dalam konteks penanganan kasus kekerasan berbasis gender online atau mungkin kekerasan berbasis gender siber gitu ya. Oke, terima kasih Bu Valentina. Saya karena seluruh pemantik sudah menyampaikan pemaparannya, saya ingin mengundang teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk mampir ke kolom Q&A atau ke kolom chat ataupun raise hand juga boleh. Tadi saya melihat sudah ada 1 orang yang raise hand. Apakah bisa dibantu untuk unmute? Mungkin sudah menyiapkan pertanyaan. Talita Caroline ya yang saya lihat. Apakah Talita Caroline ingin menyampaikan sesuatu? Tampaknya orangnya sinyalnya tiba-tiba drop. Silakan, ini saya menemukan ada Denny Septiadi, Push Silat, ingin bertanyakah? Halo? Sudah bisa unmute kalau ingin bertanya? Oke. Kalau misalnya belum, sebenarnya saya punya banyak pertanyaan sih kepada para pemantik kita ataupun juga kepada para attendees ya. Mungkin kalau ingin berkomentar, menjawab, dan mengikuti diskusi bersama, karena emang tujuan dari digital discourse ini adalah supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama gitu ya. Jadi saya harap juga teman-teman peserta bisa aktif menyuarakan opini ataupun situasi yang dihadapi gitu ya. Nah, kalau dari sisi mengarus utamakan perlindungan perempuan dan anak, terutama untuk kekerasan berbasis gender online, apa yang menjadi tantangan dari masing-masing lembaga yang tadi sudah menjadi pemantik gitu ya, untuk mengarus utamakannya? Apakah ada tantangan tersendiri atau bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari mau Ibu Valentina, karena kameranya masih on. Kalau saya, Mbak Ellen, kami sangat, kalau kami, tugas kami sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 adalah memastikan bagaimana kementerian lembaga itu memainstreamkan isu mereka, ya, isu yang ada di kementerian lembaga untuk mainstream dia terkait dengan perspektif perempuan dan anak, kan gitu ya. Nah, jadi artinya Kementerian PPPA ya pasti sudah mainstream. Nah, kami sudah pasti mainstream. Tapi kemudian bagaimana kementerian lembaga? Misalnya, tadi saya sangat senang karena Pak Langgeng menyampaikan, saya sudah mulai dari data.
ya kan? Dari data kami sudah mulai memilah ini data kasusnya, ya kan? Data mulai dari kasusnya, kemudian dari korbannya, kemudian nanti dari pelakunya, sampai kemudian bisa lagi, oh ya ternyata dari wilayah misalnya. Ini bisa dipilah lagi. Saya rasa ini sudah bagus. Kemudian dari data itu sudah karena kalau bicara mainstream itu kan ada 7 komponen kunci yang harus kita perhatikan ya. Di antaranya satu adalah terkait dengan data. Nah, kemudian bagaimana dengan implementasinya? Ketika kita sudah punya data. Nah, harapan kami nanti Pak Langgeng tadi menyampaikan terkait dengan bagaimana pelaksananya. Oh ya, berarti ada treatment khusus nih ketika melakukan penegakan hukum, penyidikan, artinya ada satu yang harus di-mainstreamkan, ada perbedaan treatment yang harus dilakukan ketika itu terhadap perempuan, anak. Saya sangat senang sekali tadi juga Pak Langgeng sudah menyampaikan terkait dengan penyidik laki-laki. Sudah kemudian ada juga perempuan. Artinya sudah mulai bukan artinya ada setara itu artinya harus 50-50, tapi ketika ada kasus yang memang menyangkut perempuan, perlu nggak penyidik itu lebih kepada penyidik yang perempuan misalnya, ya kan? Karena dia lebih mungkin si korban lebih terbuka kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, hal-hal seperti itulah itu sebenarnya isu gender yang sangat kental di dalam penyidikan. Nah, di dalam Kominfo mungkin kami juga akan sangat senang. Kominfo mungkin nanti ketika bicara tentang bagaimana ini informasi yang diberikan, apakah sudah memainstreamkan? Saya rasa Kominfo sudah sangat kental dengan isu-isu gender dan juga sudah mulai melibatkan semua pihak. Artinya kami juga sudah bersama Kominfo dalam hal ini. Saya rasa ini pasti akan tidak hanya di tataran permukaan, tapi di tataran teknis. Saya rasa ini perlu. Nah, ini mungkin kalau bicara isu gender. Jadi saya sebenarnya sangat senang sekali di sini kalau hadir pembicara dari berbagai segmen dan bisa memastikan gender mainstreaming ini bisa bekerja dalam kebijakan dan implementasinya. Saya rasa masalah perempuan ini dan masalah anak ini saya rasa bisa dipastikan tidak ada pengabaian, tidak ada penelantaran, tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Bahkan kalau kita nanti masuk kepada isu kekerasan berbasis gender melalui online ini, saya rasa ini pasti akan bisa diminimalisir. Ini Mbak Ellen mungkin kalau perspektif kami dari kementerian, harapan kami ya pasti semua kebijakan yang ada di semua kementerian, mulai dari penyusunan kebijakan, pendataan, ya kan, SDM yang tersedia, ini sudah mulai memikirkan ada isu-isu gender yang melekat ya sebenarnya ke dalam pelaksanaannya. Itu mungkin Mbak Ellen. Baik, terima kasih Bu Valentina. Saya sebenarnya ingin mengundang pemantik lain untuk menjawab pertanyaan saya, tetapi mungkin saya akan mengundang Denny Septiadi dulu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Selamat siang. Mohon maaf, ini terdengar jelas tidak ya suara saya? Ya, terdengar. Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Denny Septiadi dari Presiden University, dan pertanyaan saya adalah ada nggak sih untuk kita masyarakat awam wadah untuk melaporkan semacam kejadian-kejadian KBGO yang ada di sekitar kita? Mungkin ada seperti email atau mungkin website yang bisa kami hubungi atau kami kunjungi untuk melakukan kasus-kasus tersebut seperti berikut, kasus-kasus tersebut gitu. Ada tidak? Itu saja, terima kasih. Baik, sebenarnya saya bisa menjawab semuanya nih, ada. Kalau dari sisi masing-masing pemantik menyediakan, sebenarnya dari Komnas Perempuan menyediakan layanan pengaduan juga, dari sisi pihak kepolisian tadi juga menyediakan
apa ya Pak namanya, patroli siber, bukan patroli siber, saya lupa, ada halamannya juga, tapi mungkin saya undang untuk dijawab langsung saja. Silakan Ibu Valentina mau memulai. Ya, kalau di kementerian Mbak, kita itu ada namanya call center 129. Jadi call center 129 ini adalah kita sebut sebagai sahabat perempuan dan anak. Jadi siapa aja, bukan masalah KBGO, semua masalah yang terkait dengan isu perempuan dan anak yang membutuhkan pelayanan, kami siap 24 jam 7 hari. Jadi itu bisa digunakan di 129, kalau dengan WhatsApp-nya 0811129. Jadi silahkan Mbak Deni bisa menggunakan layanan tersebut, dan saya rasa ini setiap hari memang kami sudah menerima ribuan layanan ya, pengaduan terkait dengan masalah kekerasan. Jadi termasuk KBGO. Terima kasih. Terima kasih Bu Valentina. Salah satunya adalah Sapa ya. Mungkin dari Mbak Andi ingin sharing tentang layanan yang diberikan oleh Komnas Perempuan. Juga mungkin tadi Kominfo, Bu Maria mungkin bisa sharing tentang aduan konten ya. Juga nanti Pak Langgang sekalian bisa berbagi tentang pelaporan ke pihak kepolisian seperti apa. Silakan Bu Andi. Di Komnas Perempuan memang kita menggunakan media sosial juga bisa ya. Jadi teman-teman nanti kalau masuk ke Instagramnya Komnas Perempuan itu ada yang udah di pin di situ. Teman-teman bisa temukan berbagai model untuk pengaduan ke Komnas Perempuan. Seperti juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memang itu untuk semua hal ya. Jadi bukan cuman kasus cyber saja, tapi kekerasan terhadap perempuan secara umumnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Komnas Perempuan tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus. Jadi, kalaupun nanti teman-teman mengadukan Komnas Perempuan, kami biasanya akan menganalisa kasus yang ada, nanti akan coba dirujukkan pada lembaga-lembaga yang memang langsung menanganinya, dan juga berbasis tentunya kebutuhan korban dan lokasi geografis yang ada. Nah, ini memang patut disayangkan karena memang setelah jumlah lembaga layanannya ini membanyak ya. Jadi misalnya UPTD untuk P2T, P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak itu ada di hampir semua kota kabupaten, begitu juga dengan pusat pelayanan terpadu yang ada di kepolisian maupun pusat krisis terpadu yang ada di tingkat rumah sakit, dan ada sekitar 112 lembaga layanan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Tetapi memang sebagian besar lembaga layanan ini masih berpusat di Jakarta dan Jawa, dan juga di perkotaan. Nah, akibatnya teman-teman yang berada di luar ini kadang-kadang agak lebih sulit untuk mendapatkan pendampingan. Tapi saya juga mau menjawabkan sedikit saja terkait dengan kesulitan untuk pengarus utamaan. Sebetulnya kita lihat dari waktu ke waktu kata pengarus utamaan ini seperti sesuatu yang sudah mainstream di dalam proses perumusan program pembangunan nasional ya. Itu hampir sama dengan kuota 30%. Semua orang menyepakati saja dan sepertinya politically correct gitu untuk bisa menyampaikannya. Nah, yang menurut saya juga perlu diperhatikan adalah dua hal. Yang pertama, cara pikir tentang pengarus utamaan gender itu sendiri. Kadang-kadang itu sangat terbatas, imajinasi tentang bagaimana melakukan pengarus utamaan, dan itu sangat terkait dengan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan substantif berbasis gender. Yang kedua, seringkali meskipun dia menjadi mainstream, bisa jadi dia adalah yang dikorbankan. Di dalam anggaran negara ini kan juga banyak sekarang dikenal dengan kata refocusing ya. Artinya sebetulnya pemotongan budget yang dimaksudkan untuk mendorong ataupun membangun kapasitas negara dalam penanganan pandemi. Nah, kami sendiri melihat bahwa di beberapa sektor seperti yang disampaikan oleh mitra-mitra Komnas Perempuan dalam forum diskusi, itu justru layanan-layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh perempuan bisa jadi yang menjadi negosiasi dalam pemotongan budget. Dan ini belum ada sebetulnya kajian yang cukup utuh untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan anggaran pada upaya untuk pengarus utamaan gender itu sendiri. Itu saja dulu. Baik, terima kasih Mbak Andi. Saya ingin lanjut ke Ibu Mariam. Mungkin Ibu Mariam mau menjelaskan terkait dengan aduan konten yang dimiliki oleh Kominfo. Ya, Mbak Ellen, terima kasih.
Kalau di Kominfo untuk masalah pengaduan, terutama itu untuk pengaduan konten, itu ada karena di Kominfo kalau untuk kekerasan itu mungkin kekerasan untuk anak ataupun perempuan itu kami jatuhnya ke jika si perempuan ingin melaporkan terkait dengan untuk konten-konten yang memang merugikan dia. Nah, itu bisa ke pengendalianaptika.go.id ya, atau datang ke Direktorat Pengendalian di Kominfo untuk memberikan laporan terkait misalnya ada kekerasan melalui dunia maya ya, melalui email, melalui media sosial, melalui itu bisa diajukan. Tetapi kalau untuk aduan kontennya sendiri ada konten-konten yang dilarang. Nah, itu bisa melalui aduan konten .go.id atau aduan konten @mailkominfo.go.id seperti itu. Jadi hanya itu untuk Kominfo aduan kontennya, dan satu lagi kalau memang si korban ingin melakukan pengaduan terkait dengan informasi yang ada di media sosial, silakan itu bisa dilaporkan ke pengendalianaptika.go.id atau juga datang bisa langsung ke Kominfo-nya. Itu ada di lantai 2 kalau nggak salah itu. Terkait dengan pengendalian. Ya, itu aja Mbak Ellen. Baik, terima kasih Bu Mariam. Mungkin saya mau kasih satu lagi Bu Mariam terkait dengan biasanya nih ketika korban kekerasan berbasis gender online kemudian sudah melewati proses hukum dan kemudian kasusnya masuk ke persidangan atau saat diproses di kepolisian, itu juga biasanya membutuhkan saksi ahli. Nah, setahu saya kalau misalnya terkait dengan kasus yang kemudian menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE, maka salah satu saksi ahli yang bisa dihadirkan itu adalah saksi ahli dari Kominfo. Mungkin bisa dibantu dijelaskan Ibu tentang itu kepada teman-teman dan masyarakat pada umumnya ini, biar lebih paham. Silakan, Bu Mariam. Ibu masih mute kayaknya, Bu. Iya. Untuk permintaan saksi ahli biasanya kami memang diminta oleh dari Polres atau dari kepolisian terkait dengan permintaan untuk menjadi saksi ahli pada kasus ini disebutkan jadinya. Jadi saksi ahli itu biasanya bukan dari si korban atau dari ini, tetapi nanti dari pengadilannya sendiri yang minta ataupun dari kepolisian yang meminta kami untuk menjadi saksi ahli terkait dengan undang-undang ITE-nya, seperti itu Mbak Ellen. Jadi kami memang siap kalau untuk selalu diminta untuk menjadi saksi dalam satu kasus-kasus terkait dengan media sosial atau terkait dengan digital. Oke, Ibu, apakah berbayar Ibu? Ini juga penting nih. Karena Enggak ya, tidak berbayar. Catat semuanya ya, guys. Ini informasi penting ini. Tidak berbayar. Betul Ibu, karena salah satu kendala yang biasanya kami terima juga itu adalah korban khawatir kalau dia tidak memiliki uang untuk bisa meneruskan prosesnya secara hukum gitu. Jadi ini sangat reassuring gitu ya. Baik, terima kasih Bu Mariam. Pak Langga mungkin bisa dibantu kalau ingin melapor ke polisi, selain datang ke kantor polisinya langsung, bisa via apa lagi? Terima kasih Pak Ellen. Jadi untuk masyarakat atau korban yang ingin katakan memberikan informasi atau melaporkan adanya katakanlah dugaan tindak pidana terkait dengan kekerasan berbasis gender online bisa ke patrolicyber.id Mbak Ellen. Oke, siap. Sekaligus coba menambahkan tadi Mbak Ellen supaya nggak ada ganjalan ya. Boleh, untuk saksi ahli, lagi untuk saksi ahli itu adalah kepentingan dalam hal penyidikan setelah korban atau masyarakat itu melaporkan, menjadi domainnya penyidik. Kalaupun harus ada keluar anggaran, itu adalah anggaran DIPA atau anggaran negara yang disediakan untuk memanggil seorang ahli, karena ahli itu memang ada honornya. Honor ahli ya, kalau memang itu ini ya terkadang dari kementerian karena ini menjadi lingkup dan tugasnya, beliau tidak menerima tidak menerima honor itu, tidak mau diberikan honor itu karena terkait dengan tugasnya. Tetapi kalau kita meminta dari keahlian dari
akademisi dan sebagainya. Karena itu di luar tanggung jawabnya sebagai dosen dan sebagainya, tentu mereka berhak untuk atau mau menerima honor itu. Itu sekali lagi honor ahli itu disediakan di dalam tingkat penyidikan dan disediakan oleh negara yang didelegasikan kepada Polri segunya penyidik. Jelas Pak, supaya nggak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya tentang ahli ya Mbak ya gitu. Saya kira gitu Mbak Ellen, makasih. Betul Pak, ini salah satu informasi yang memang harus utamakan ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Langgeng. Nah mungkin kalau untuk Mbak Kori, mungkin terkait pengaruh utamaan, apakah dari UNFPA melakukan upaya tersendiri gitu untuk pengaruh utamakan perlindungan terhadap perempuan. Terima kasih Mbak. Saya terkait dengan pengaruh utamaan, saya pikir saya sepakat dengan Mbak Andi dengan istilah pengaruh utamaan, karena saya lebih cenderung mengatakan itu pengintegrasian daripada pengaruh utamaan, karena lebih konkret ya tindak lanjutnya kalau pengintegrasian. Kalau kami di UN itu kami tidak memberikan layanan, tapi kami punya hotline untuk untuk UN sendiri yang kami sebut PSIA atau PEPS dalam bahasa Indonesia, perlindungan atau proteksi terhadap sexual exploitation dan sexual abuse. Jadi kami punya hotline khusus, tapi ini lebih ke akuntabilitas kami Mbak, ini lebih kepada UN staff, UN consultant, UN vendor yang menjadi pelaku. Jadi itu kanalnya kami buka seluas-luasnya kepada komunitas yang kalau ini pelakunya adalah kami dan yang menjadi korban adalah komunitas yang kami layani. Siapapun silakan, itu biasanya tinggal ketik aja UNFPA hotline itu, tapi langsung ke New York Mbak, ke ke pusat. Di country, di level negara, kami punya namanya Interagency Task Force ya. Ada focal point masing-masing. Untuk UNFPA focal point-nya saya. Jadi kalau ada itu bisa menghubungi saya langsung. Kami akan bisa teruskan ini ke headquarter kami. Dan ini sangat strict. 1 kali 24 jam kami tidak boleh melakukan ini kepada masyarakat yang kami bantu. Dan banyak buktinya Mbak. Itu saya sering melapor sih. Saya sering membantu pelaporan, dan itu mereka dia ada investigator khusus di headquarter kami, dan untuk staf UN yang terbukti itu langsung dipecat biasanya. Jadi silakan saja hanya ngetik UNFPA hotline, tapi bahasa Inggris. Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut, saya bisa membantu. Ini hanya jika yang melakukan adalah UN staff, tidak terbatas UNFPA, tetapi UN staff, bisa UNESCO, bisa ILO, bisa UNDP, dan juga partner-partner kami dari internasional organisasi yang lainnya. Kami bergabung bersama ya. Itu untuk grup humanitarian, itu ada misalnya ICRC. Kalau teman-teman melihat mereka melakukan itu, karena kita tahu kita itu banyak sedang terjadi bencana ya, bencana alam, pandemi. Jadi banyak sekali penyalahgunaan yang dilakukan oleh teman-teman yang menjadi pekerja kemanusiaan kepada masyarakat yang dibantu. Jadi itu aja dari kami Mbak Ellen. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kori. Sebelum saya mengundang peserta untuk bertanya, saya ingin mengundang teman-teman dari Unit Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI untuk mungkin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan di dalam diskusi ini. Silakan teman-teman dari Unit Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI. Halo? Oh, oke. Zahro ya? Oke, sebentar ya. Apakah Zahro sudah bisa unmute? Ya, silakan Zahro. Sudah ada mic, ikon mic untuk unmute kayaknya. Ya, halo? Ya, sudah terdengar jelas. Silakan. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya, dan terima kasih para pembicara telah menjelaskan dengan sangat baik kepada
seluruh audiens di sini tentang pentingnya atau urgensi dari kejahatan gender berbasis siber ini. Selain data kekerasan yang sudah masuk ke berbagai forum pengada layanan, kita juga bisa sebenarnya ada jauh lebih banyak lagi ancaman yang sebenarnya ada di level masyarakat ya, di grassroots. Selain tadi ancaman yang sudah disampaikan oleh para pembicara tentang begitu banyaknya ancaman terhadap data pribadi bagi perempuan dan anak, media sosial kemudian menjadi platform baru untuk berkenalan, melihat peluang-peluang baru, mengikuti berbagai aktivitas baru secara online. Tapi media sosial ini juga kemudian bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan bujuk rayu terhadap perempuan dan anak. Kalau zaman dulu mungkin kita menikah itu karena dijodohkan oleh orang tua, bertemu dengan kawan, kenalan di tempat bermain, kenalan di spot-spot wisata, tapi kita juga sekarang bisa menggunakan media sosial untuk berkenalan dengan orang baru. Dan bagi kawan-kawan perempuan dan anak yang tidak memiliki, yang belum memiliki wawasan atau literasi digital yang baik, kemudian mudah terjerumus bujuk rayu dari orang-orang yang ingin memanfaatkan perempuan dan anak. Selama 5 tahun terakhir, Unit Kajian Gender dan Seksualitas itu melakukan penelitian mengenai perkawinan anak, kehamilan remaja, dan juga sunat perempuan di 3 wilayah kabupaten di Indonesia. Dan sosial media merupakan salah satu alat yang digunakan, kita bisa sebut sosial media itu merupakan salah satu instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai hak anak, kemudian mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi, memberikan berbagai macam edukasi, namun juga menjadi salah satu penyumbang bagi bertemunya atau menjadi alat untuk kemudian terjadi perkawinan anak atau pelecehan dan juga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu memang internet dan media sosial memang adalah senjata yang bermata dua gitu. Kita bisa gunakan dia untuk melakukan berbagai macam edukasi, tapi juga kita perlu mewaspadai penggunaan media sosial dan internet untuk hal-hal yang merugikan perempuan dan anak. Maka kami berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dan juga kami ingin mengundang kawan-kawan untuk terus melakukan diskusi-diskusi semacam ini. Tidak perlu besar skalanya, bisa kita diskusikan dengan keluarga, kawan-kawan terdekat, dan sahabat, tapi saya ingin mengangkat bahwa pentingnya upaya untuk terus-menerus membicarakan tentang isu ini. Begitu Kakak Ellen? Siap, terima kasih Kak Zaro. Terima kasih Kak Zaro atas pernyataan ya, atas tanggapan juga nih pada diskusi ini. Mungkin saya ingin langsung ke yang sudah dari tadi mengangkat tangan, ada Kak Mona sama Kak Widi Astuti ya, sama nanti ada satu pertanyaan di Q&A yang akan saya bantu sampaikan juga kepada panelis lainnya. Silakan Kak Mona. Ya, halo, selamat pagi. Kak Ellen, kedengaran? Kedengaran. Oke, terima kasih Kak Ellen atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mona Ervita. Saya salah satu volunteer di Advokat untuk Keadilan Gender. Saya ingin bertanya kepada para narasumber di sini. Ada Pak Langgeng dari Polri, Mabes Polri, ada Ibu Mariam dan sebentar. Ya, dengan Ibu Mariam kayak gitu.
Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, ada salah satu kasus yang saya dampingin bersama teman-teman advokat gender terkait kasus KBGO, yang dimana si korban ini mendapatkan foto seksualnya kayak gitu, tapi tapi si pelakunya itu tidak diketahui siapa kayak gitu kan. Nah, terus itu juga setiap harinya kayak gitu si pelaku meneror setiap hari kayak gitu kan. Dia terus-terusan mengancam untuk menyebarkan foto-fotonya kayak gitu, foto-foto si korban. Nah, kesulitan kami sebagai pendamping penyintas kayak gitu, kesulitan menemui si pelaku kayak gitu. Terus juga kami juga sempat melacak kayak gitu kan dari nama Instagramnya, dari nama akun Instagramnya, Telegramnya seperti itu. Tapi kita meminta kepada teman-teman untuk mereport si akun itu kayak gitu kan. Nah, ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena kalau misalnya kita take down sekali atau 2 kali kayak gitu, dia akan berlipat ganda kayak gitu. Dia terus-terus meneror si korban kayak gitu. Bahkan kita tidak tahu siapa pelakunya. Nah, kami tuh butuh yang namanya seorang ahli teknologi kayak gitu kan, untuk mengetahui siapa sih pemilik akun tersebut. Nah, mungkin kira-kira saya ingin bertanya kepada Pak Langgeng atau Ibu Mariam kayak gitu kan, yang spesialis di tindak pidana siber kayak gitu. Apakah ini bisa dilacak kayak gitu keberadaan pengguna pelaku anonim kayak gitu, karena kita juga kesulitan pada saat di tahap penyidikan kayak gitu, si penyidik juga bingung kayak gitu, ini siapa pelakunya kayak gitu. Kita stucknya tuh di situ kayak gitu untuk menetapkan siapa pelakunya. Bahkan si korban itu hampir melakukan bunuh diri kayak gitu. Nah, ini yang kami takutkan gitu. Mungkin pertanyaan saya bisa dijawab pada Pak Langgeng maupun Bu Mariam. Terima kasih Kak Ellen kesempatannya. Ya, baik. Terima kasih, Mona. Sebelum langsung dijawab oleh Bu Mariam ataupun Pak Langgeng, saya mungkin ingin ke penanya lainnya ya, biar kita bisa compile dulu, terus bisa langsung dijawab satu-satu, karena waktu kita juga mulai terbatas nih, sampai di 11.45, gitu ya. Tadi saya melihat ada Widya Stuti sempat angkat tangan, tapi kayaknya saya sudah tidak bisa menemukannya lagi, gitu. Oke. Baik, berarti saya akan menuju ke Q&A. Ada pertanyaan dari Jessica Mariana dari Presiden University juga. Tidak disebutkan ditujukan kepada siapa, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sikap pemerintah mengatasi kepolisian di bagian siber atau kekerasan yang menerima suap. Oke, ini juga pertanyaan yang menarik karena saya sendiri di salah satu kasus yang saya dampingi, ternyata memang dalam proses hukumnya itu terjadi situasi pungli gitu ya, ada pungutan liar di situ. Nah, ini nanti mungkin Pak Langgeng yang bisa menjawab terkait ini, atau mungkin dari teman-teman lembaga lain kalau misalnya ingin berkomentar terhadap isu ini juga silakan. Kalau begitu saya persilahkan untuk mungkin dari Ibu Mariam atau Pak Langgeng, untuk Pak Langgeng ingin menjawab pertanyaan dari Mona dan Jessica. Pak Langgeng kayaknya ya, silakan Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Mona. Iya, terima kasih informasinya bahwa Mbak mendampingi korban dengan katakanlah KPO, KPGO terkait dengan penyebaran konten-konten sensitif nih, konten-konten kayaknya konten-konten konten-konten terkait dengan pornografi. Tadi disebutkan bahwa medianya adalah dari medsosnya adalah Telegram dan Instagram ya tadi. Kebetulan yang disampaikan tadi adalah terkait dengan dugaan pelakunya adalah yang tidak diketahui dan menggunakan akun di Instagram dan di Telegram. Nah, ketika tadi sudah kami sebutkan adalah merupakan memang salah satu tantangan kami tadi ketika si pelaku menggunakan akun fake atau bukan akun fake, anonim ya. Ini memang untuk melacak berikutnya ini
sehingga menemukan siapa sebenarnya ini pelakunya ini, kita melewati fase-fase yang cukup rumit karena kita harus berhubungan langsung ya dengan pihak penyedia Instagram ini, iya, sehingga mengetahui di mana sebenarnya IP-nya dia berada, apakah di negara lain atau di mana. Ini fasenya memang tidak semudah yang kita harapkan. Karena kita harus setelah disetujui nanti dari yang platformnya dari kita, kemudian baru berlanjut kemudian menanyakan sebenarnya siapa itu. Nah, kemudian kalau di Telegram, Telegram karena itu akunnya menggunakan nomor HP, agak lebih ya, bukan agak lebih mudah ketika dia katakanlah biasanya sih bergantikan. Dia registrasi dengan nomor HP ini. Kemudian nomor HP ini kemudian tidak diaktifkan hanya untuk mengaktifkan Telegram saja. Akan tetapi itu agak lebih mudah, nanti kita bisa katakanlah kalau kita melakukan penyelidikannya dengan meminta kepada katakanlah sesuai dengan nomor registernya itu apa. Kemudian nanti kita baru mintakan katakanlah kalau kita sebut itu CDR, hubungan mereka dengan siapa-siapa, kan gitu kira-kira. Kemudian nanti yang agak lebih canggihnya mereka memang nomor yang sudah register dengan Instagram dengan Telegram tadi dia akan ganti, tapi kita akan bisa ketahui berikutnya ini yang bersangkutan ini menggunakan nomor nomor berapa, kemudian kalau tidak juga ketemu dengan nomornya, kita bisa melakukan trace melalui email. Email itu yang digunakan adalah HP. Email bisa muncul dari HP. Baru kemudian HP nanti kita lihat, kemudian pakai nomor berapa. Baru kita nanti katakanlah dianalisis, sebenarnya ini apakah berhubungan dengan nomor Instagram yang ada. Memang kami itu salah satu tantangan kami ketika mendapat laporan seperti itu, Mbak. Nah, gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Mariam, mungkin apakah dari Kominfo juga ada kewenangan yang sama untuk misalnya melakukan pelacakan terhadap pelaku? Bu Mariam, dari Kominfo kiranya adakah kewenangan? Begini Mbak Ellen, kalau terkait dengan tadi seperti apa dikatakan Pak Langgang, ya. Masuk, Mbak? Bisa masuk? Masuk, Ibu. Masuk. Masuk ya? Oke. Terkait tadi. Kalau misalnya tadi Mbak siapa yang menanyakan tadi terkait dengan bahwa kalau ada akun-akun di Instagram ataupun akun kalau di Instagram itu, kalau tadi Telegram itu kan bentuknya komunikasi ya Pak ya, komunikasi di dalam satu grup atau di dalam satu ini, itu lebih pada komunikasi yang sama dengan WhatsApp, di mana kita juga akan sulit untuk mengetahui atau untuk melakukan tindakan kalau tanpa ada pengaduan dari korban. Tetapi kalau terkait dengan Instagram ataupun yang seperti itu, korban bisa meminta kepada Kominfo untuk men-take down dari isi atau konten yang memang yang dianggap oleh korban sangat merugikan. Jadi bisa di sini nanti, kalaupun tadi akunnya nggak jelas tuh gitu ya kan, akun. Halo, Bu Mariam, tampaknya sempat drop ya sinyalnya Ibu. Sempat drop. Ini soalnya saya disebutkan di salah satu hotel yang sinyalnya dari tadi kurang bagus ini. Baik, Ibu. Silakan Bu dilanjutkan. Jadi kalau misalnya tadi kalau memang ada permintaan dari orang yang ingin menutup akun yang merasakan dirugikan, itu bisa dilakukan adukan ke aduan konten tadi ya untuk permintaan take down ya. Tetapi waktu melakukan permintaan tersebut juga harus jelas Mbak. Jadi bukan hanya minta take down karena ini,
Nah, kalau memang itu kita akan verifikasi lagi apakah memang itu benar melanggar peraturan atau yang terkait misalnya di peraturan di Undang-Undang ITE, ya, apakah itu ada pornonya, ada pornografi, perjudian, kemudian misalnya melanggar radikalisme, terorisme, ataupun dia juga pencemaran nama baik atau pengancaman, itu kita akan lagi verifikasi. Kalau memang itu benar-benar melanggar, maka kita akan melakukan take down-nya gitu loh. Jadi kalaupun tadi tidak tahu akunnya siapa karena namanya biasanya samaran gitu ya, itu Kominfo itu punya semacam sistem atau punya peralatan bekerjasama dengan itu juga dengan Polri untuk mencari di mana akun itu siapa yang akun itu berada. Biasanya bukan siapa, tapi di mana akun itu di-upload-nya gitu loh, lokasinya sepertinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Ellen. Baik, terima kasih Ibu Mariam. Saya mungkin juga ingin menambahkan ya atas keterangan dari Pak Langgeng dan Ibu Mariam. SafeNet sempat mendapatkan pendanaan dari UK Embassy dan kami kemudian menggunakan pendanaan tersebut untuk membuat sebuah buku panduan usut informasi pelaku kekerasan berbasis gender online di platform digital yang bisa teman-teman akses di website awaskbgo.id/publikasi, di mana di buku panduan yang ini itu dijelaskan bagaimana sebenarnya proses ini berlangsung dan kewenangannya itu sebenarnya berada di pihak kepolisian. Karena dari pihak kepolisian sendiri memiliki jalur komunikasi khusus dengan pihak platform digital, di mana memang bisa meminta users data gitu ya, tapi hanya untuk kepentingan penegakan hukum. Dan itu pun melalui syarat-syarat ketat karena terkait dengan perlindungan data privasi juga. Nah, mungkin teman-teman bisa mampir ke website awaskbgo.id/publikasi, kemudian mengunduh buku ini untuk membaca wawasan terkait mengusut informasi pelaku kekerasan berbasis gender online di platform digital, apa yang bisa kita lakukan sebagai korban atau pendamping, dan apa yang bisa kita dorong aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk dilakukan oleh mereka karena itu memang kewenangan dari mereka gitu. Sekalian mungkin saya ingin menambahkan bahwa di website ini juga itu tersedia yang namanya layanan di mana teman berbasis gender online seperti pertanyaan pertama oleh Denny ya, itu bisa membuat aduan ke SafeNet langsung dengan mengisi formulir ini, atau ketika mengalami penyebaran konten intim non konsensual, kami di sini sudah menyediakan link yang emang khusus ke pelaporan di masing-masing platform digital yang ada di yang sesuai dengan ikon yang ada di halaman ini. Jadi itu dari saya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir mungkin Pak Langgeng yang belum sempat terjawab dari Jessica ya, itu terkait dengan bagaimana nih Pak kalau misalnya ada suap atau pungutan liar yang terjadi saat proses hukum berlangsung, terutama terkait dengan penanganan KBGO, Pak. Pak Langgeng? Iya Mbak Elin. Ya, silakan Pak. Mbak Ellen, terkait dengan katakanlah kalau ada tindakan oknum, baik itu penyidik atau siapapun, terkait penanganan proses hukum pada saat pelaku atau korban, katakanlah adanya pungli atau dan sebagainya, tentu bisa saja dilaporkan dalam bentuk aduan ke pengawas pendidikan atau ke Propam, Mbak. Silakan, ada di sana ada namanya juga ada penerimaan aduan di sana. Lanjut aja, nggak ada masalah gitu. Dan ya kami juga sampaikan jangan beri kesempatan juga untuk katakanlah terjadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Langgeng. Jawaban dari Pak Langgeng kemudian menutup ya sesi diskusi siang hari ini. Tentunya masih ada sesi kedua dan sesi ketiga setelah waktu makan siang ya, walaupun kita ada yang teman-teman yang berpuasa juga. Nah, saya ingin mengundang teman-teman sebelum kita benar-benar menutup sesi hari ini untuk jika berkenan menyalakan kameranya agar kita bisa mengambil foto bersama.
Mungkin saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk menyiapkan diri dan menyalakan kamera sebelum kita mengambil foto bersama. Jika tidak berkenan menyalakan kamera juga tidak apa-apa, tidak ada pemaksaan di sini karena terkait dengan jejak digital juga tentunya. Saya kembali mengulang bahwa sesi ini direkam dan kemudian nanti akan diunggah di YouTube atau bisa dicek di websitenya SafeNet di dd.safenet.org.id. Nanti bisa dibagikan juga di kolom chat. Jika teman-teman berkenan untuk menyalakan kamera, silakan. Saya masih menunggu. Sementara itu saya mungkin sambilan menutup ya sesi hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, seluruh pemantik diskusi dan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Saya harapkan tidak berhenti di sini ya, karena kalau kita bicara tentang kekerasan berbasis gender online yang fenomenanya makin meningkat, trennya makin meningkat, tentunya tidak cukup untuk cuma sekali diskusi terus selesai gitu, nggak bisa itu sepertinya ya. Tidak akan berhenti kasus kekerasan berbasis gender online. Tentunya kita masih harus berkolaborasi, menjaga komunikasi juga, berjejaring untuk bisa melawan kekerasan berbasis gender online, untuk bisa menangani kekerasan berbasis gender online secara bersama-sama, karena tadi kita sudah mendengar ya, PR-nya banyak sekali, baik dari sisi manapun gitu ya, dari sisi kebijakan, dari sisi sistem penanganan, dari sisi proses hukum, dan macam-macam lagi tantangannya.